Oke guys, balik lagi bersama gue di Tarekat Al-Mahdi ya. Yang inti ajarannya adalah melanggar Al-Quran dan hadis itu bisa menciptakan masalah. Oke, banyak orang berpikir ya, kemiskinan itu karena penghasilan kecil, gaji pas-pasan, ekonomi sulit gitu ya. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa akar kemiskinan bukan cuma soal jumlah penghasilan, tapi soal cara kita memperlakukan uang itu sendiri? Islam telah memberi rambu-rambu jelas soal keuangan ya. Riba, judi atau maisir, goror, ya, ketidakjelasan, penipuan, dan pemborosan adalah hal-hal yang dilarang. Kenapa? Karena semuanya itu membocorkan rezeki. Gaji besar tapi hobi judi, habis ya. Dapat proyek besar tapi uangnya masuk ke riba dan bunga, gak berkah. Modal besar tapi suka spekulasi tanpa ilmu atau goror ya, amblas. Sebaliknya, Islam mengajarkan kesabaran, kejelasan akad, transaksi halal, dan menabung dalam bentuk produktif. Orang yang hidup sederhana, penghasilan kecil, tapi menjauhi riba, maisir dan goror, lambat laun itu rezekinya tuh menguat gitu. Jadi ada keberkahannya. Uang pun tidak bocor di lubang-lubang gelap gitu. Kita sering ingin kayak cepat ya, tapi lupa jalan pintas justru membawa kita lebih jauh dari rezeki. Ibnu Qayyim pernah berkata ya, apa yang ada di sisi Allah tidak bisa dicapai kecuali dengan ketaatan padanya gitu. Jadi sebelum kita menyalahkan takdir atau keadaan, mungkin kita perlu bercermin ya. Apakah kita menyentuh yang haram dalam urusan harta? Apakah kita berjudi dalam bentuk apapun, bahkan yang dibungkus modern? Nah, apakah kita masuk riba demi kelihatan sukses? Uang itu seperti air. Kalau wadahnya bocor karena lubang dosa, sebanyak apapun dituang tetap habis. Jadi kesimpulannya, kayak bukan soal seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa taat kamu menjaga aliran rezeki itu di jalan yang halal dan bersih. Nah, lalu apa itu judi yang dibungkus modern ya? Jadi secara syariat Islam, judi atau maisir itu dilarang karena mengambil risiko harta dengan harapan untung, namun hasilnya bergantung pada untung-untungan dan mengandung kerugian pihak lain. Artinya jika kamu masukkan uang bisa untung besar atau rugi habis tanpa kontrol yang jelas, maka itu judi meskipun kemasan keren, resmi atau kekinian. Contoh bentuk judi modern, tapi banyak orang gak sadar ya. Yang pertama, itu trading binary option. Jadi kamu nebak harga naik atau turun dalam waktu tertentu, misalnya 1 menit ya. Kalau benar untung 70-90%, kalau salah uang hilang. Tidak ada jual beli aset real, hanya spekulasi hasil. Ini 100% maisir ya, menurut mayoritas ulama, dan sudah dilarang di banyak negara. Lalu aplikasi yang kedua, aplikasi spin to win ya, gacha atau lucky draw berbayar. Kamu bayar untuk kesempatan menang hadiah tertentu, mirip mesin slot modern. Banyak dijumpai di game mobile, e-commerce, dan aplikasi reward. Uang masuk, peluangnya acak, dan hasilnya tidak pasti. Nah, ini tergolong maisir ya, karena mengandalkan spekulasi dan peluang, bukan usaha nyata. Yang ketiga, game yang memakai uang nyata untuk hadiah uang ya, pay to compete. Contoh, main game pakai uang, pemenang dapat hadiah. Nah, di sini ada unsur taruhan. Jadi yang kalah itu rugi. Biasanya tidak adil ya. Skill bisa dikalahkan dengan keberuntungan. Kalau bukan hadiah resmi dari penyelenggara tapi dari taruhan pemain, ini maisir ya. Yang keempat, investasi skema undian berbayar. Contoh, deposit sekian juta, kamu masuk undian motor atau HP.
bukan arisan, bukan tabungan ya, tapi spekulasi berbayar hanya satu pemenang yang lain rugi. Mengandung unsur goror ya, ketidakpastian dan maisir ya. Yang kelima itu NFT atau game Web3 berbasis gacha. Jadi beli token lalu gacha karakter atau item untuk dijual. Nah, ini untung besar kalau dapat item langka, tapi biasanya peluangnya sangat kecil dan yang rugi jauh lebih banyak. Jadi banyak ulama menyatakan ini maisir jika tidak ada nilai nyata dan hanya spekulasi kosong. Nah, bahaya judi modern apa aja nih? Pertama, dibuat menyenangkan dan adiktif ya, karena dibungkus hiburan atau game. Yang kedua, tidak terasa haramnya, karena tidak terlihat seperti kasino gitu kan. Yang ketiga, korban utamanya itu anak muda dan orang awam yang mengira ini cuan halal. Yang kelima, harta habis diam-diam karena sistemnya serba cepat dan digital. Nah, kesimpulannya judi hari ini tidak lagi sekadar kartu dan dadu ya, tapi sudah masuk ke layar HP, aplikasi dan platform investasi. Dan kebanyakan orang tidak sadar sedang berjudi ya, sampai uang habis dan hidup hancur gitu. Ya, gitu aja guys. Semoga ada manfaatnya. Thank you.